Ya, saudara membuat proposal, rancangan proposal, ya, rancangan proposal yang ya syukur-syukur lah tadi rancangan proposal yang memang apa namanya untuk penelitian dalam rangka tesis, saudara, ya. Jadi buat sesuai dengan sistematika yang kemarin saya bahas. Nah, boleh lah kalau kalau masih ada yang. Jadi sekarang sih kita ingin menampung ini aja. Kira-kira maaf ada yang masih perlu didiskusikan, dipertanyakan terkait dengan sistematika, apa yang harus diuraikan di latar belakang, bagaimana merumuskan perumusan masalah, tujuan dan lain-lain. Yang sebetulnya kemarin sudah saya bahas, tapi kalau masih perlu ada yang ingin kita lebih diskusikan lagi supaya nanti sudah lebih paham eh, apa yang harus diuraikan latar belakang dan lain-lain ya maka mari kita sekarang kita diskusikan. Oke, itu mungkin. Jadi minggu depan ya UTS sudah minggu depan ya. Ya tanggal dulu sekarang 28. Iya, Iya, Prof, minggu tanggal depan. 1, 2, 3, tanggal 4, tanggal 3 ya. Ya, jadi minggu depan UTS. Jadi soalnya dikerjakan masing-masing untuk mengerjakan proposal. Nah, nanti perlu dikumpulkan mungkin 1 minggu. Wah, bisa lah 1 minggu minggu depan atau sebelum hari Sabtu depan proposal sudah dikirim. Ya, nanti minggu selanjutnya kita akan diskusi. Bahkan mungkin nanti bisa dengan kalau diskusi nanti bisa dengan Pak Dr. Imam. Kecuali nanti hal-hal lain bolehlah saya nanti gantian lagi dengan Dr. Imam untuk kita mendiskusikan. Nah, itu mungkin. Jadi apa 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 yang ada yang kita diskusikan nih dari mulai judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kemudian kerangka teori, pola pikir dan metode penelitian. Kemarin sudah dibahas sampai bentar, kalau nggak salah udah sampai metode penelitian udah dibahas kemarin belum? Udah ya. Sistematika dari proposal, dari tesis, sistematika penulisan karya ilmiah, khususnya tesis. Jadi jangan lupa saudara, di proposal itu belum ada bab ya. Jadi nanti di atas ditulisnya itu di awal di halaman isi itu proposal, kemudian judulnya apa, baru latar belakang. Nah, latar belakang menguraikan, kemarin sudah kita bahas, diuraikan hal-hal yang umum, karena umumnya di latar belakang itu menggunakan teori kerucut terbalik, menguraikan hal-hal yang umum, tergantung dari temanya, masalahnya apa yang akan dibahas, uraikan dulu secara umum, ya, kemudian nanti membicarakan tentang ya temuan-temuan atau ya temuan-temuan awal, kemudian ditunjang dengan fakta. Akan lebih bagus saudara nanti di latar belakang itu ditunjang dengan data atau ya fakta dan data ya, menyajikan fakta kan fenomena tapi bagus ditunjang dengan data. Data misalkan secara global aja dulu, secara global datanya seperti apa, kemudian di sana terkandung adanya persoalan ketika saudara bandingkan dengan teori yang selama ini ada atau berlaku terkait dengan persoalan yang tadi diungkapkan, ya. Tuh, jadi ini mungkin coba saya gambarkan lagi lah, ingat lagi ya. Nah, kan ini paling tidak tergambar adanya berbagai permasalahan dari fenomena yang saudara sajikan itu, supaya tadi karena ini akademis, kajian akademis ilmiah, maka ditunjang dengan fakta dan data termasuk sumber, saudara. Apa-apa, bukan nggak apa-apa, memang harus wajib saudara menunjukkan sumber. Jangan sampai di latar belakang itu tidak ada satupun yang dijadikan sebagai rujukan.
harus dijadikan data ada sumber rujukan, ya. Akan lebih bagus tadi saya katakan kalau misalkan terkait dengan teori, terkait dengan statement, jangan ngambil dari internet. Tapi kalau kalau internet saudara mungkin cari data biasanya di internet, nah gitu ya. Uraikan kalau perlu secara historisnya, mungkin geologisnya, ekonomis, juridis, filosofis terkait dengan tadi fenomena. Jadi sekali lagi saudara, di latar belakang itu saudara bercerita. Jangan lupa ya, di latar belakang itu saudara bercerita tentang fenomena yang saudara lihat. Nah, yang saudara temukan, entah itu karena mungkin saudara membaca buku, mungkin melihat membaca berita, membaca karya orang lain. Sekali lagi, saudara boleh justru terinspirasi karena ada hasil karya orang lain, hasil temuan orang lain, penelitian orang lain. Tapi saudara dipandang, nampaknya kurang sepakat atau tidak sepakat, perlu dilakukan penelitian ulang atau lanjutan, atau tadi tindak lanjut dari penelitian orang lain. Saudara melanjutkan hasil dari simpulan orang lain atau rekomendasi orang lain. Nah itu ya, itu tentang latar belakang. Ya. Jadi ada masalah, harus mencerminkan masalah ya latar belakang. Boleh sebanyak-banyaknya masalah itu. Tapi nanti saudara hanya diambil di identifikasi masalah atau perumusan masalah hanya masalah-masalah yang ya yang simpel saja, bukan yang simpel artinya yang kira-kira saudara mampu untuk mengungkapkan atau melakukan penelitian tentang hal itu ya. Nah, ini. Jadi misalkan apa permasalahan, pernyataan menunjukkan rencana dan pelaksanaan. Bisa menunjukkan itu tentang suatu fenomena tadi ya. Dan sekali lagi jangan lupa ya, permasalahan yang dirumuskan harus tercermin dalam judul. Ya, harus sesuai dengan judul. Kalau di judulnya analisis tentang penegakan hukum lingkungan, misalkan gitu ya, nanti permasalahannya yang kaitannya dengan masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum lingkungan, entah terkait dengan masalah penerapan ketentuan pasal, terkait dengan masalah pembuktian, misalkan gitu kan, karena lingkungan itu banyak juga persoalan-persoalan, ya, atau terkait dengan adanya pergeseran norma. Ternyata dalam perkembangan saat ini sudah banyak norma-norma, apalagi misalkan saudara kalau dikaitkan dengan ini, dengan apa kemarin yang sudah bahas omnibus law, ketentuan tentang omnibus law, banyak tuh ketentuan-ketentuan yang nampaknya itu akan banyak perubahan, ada pergeseran terkait dengan penegakan hukum ketika omnibus law akan diterapkan. Karena omnibus law banyak terobosan-terobosan yang seolah yang nampaknya juga bukan keluar ya, me, ya mungkin bisa dikatakan menyimpangi asas. Contoh di lingkungan, padahal yang namanya untuk mengukur lingkungan itu apa, harus ada izin-izin hasil, misalkan untuk membuat suatu atau membuat atau menentukan suatu itu harus ada hasil pemeriksaan supaya ramah lingkungan misalkan ya. Tapi ternyata dalam dalam kalau tidak salah dalam apa omnibus law malah untuk mendirikan perusahaan-perusahaan pabrik itu tidak perlu ada hasil kajian-kajian yang tadi yang jaga untuk keramahan lingkungan. Oke, jelas ya, permasalahan itu ada pertentangan antara Dasein dengan Dasolen. Itu ya. Dan jangan lupa merumuskannya jangan terlalu jelimet, tapi tadi menceritakan masalah. Oh, ini juga saudara nanti harus diperhatikan ketika merumuskan judul ya. Tadi nanti padanan kata-kata ilmiah dan jangan terlalu kalimatnya jangan terlalu panjang gitu. Tapi paling tidak mencerminkan ada permasalahan yang menarik. Nah, itu tentang identifikasi masalah. Ada identifikasi masalah, ada perumusan masalah, ya tergantung dari kekhasan masing-masing di lembaga, di program pasca yang ada, gitu ya, yang berlaku di fisika. Nah, ini tujuan, kemudian jangan lupa juga tujuan, ya. Jadi nanti
betul-betul ini dipahami, perlu sambil dibuka metodologinya ketika saudara nyusun apa sih sebetulnya yang harus diuraikan di latar belakang, di bagaimana menyusun rumusan masalah atau identifikasi masalah, bagaimana merumuskan tujuan dan lain-lain. Ya, ini apa sebagai guidance-nya. Oke, jadi tujuan itu harus tadi harus ada benang merahnya dengan permasalahan, bahkan nanti ketika simpulan juga harus betul. Simpulan itu harus sesuai dengan apa yang ditujukan. Ya, menjawab permasalahan dan sesuai dengan yang dituju atau sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Oke, tujuan, kemudian nah ini kegunaan sudah apa namanya? Sudah standar lah ya. Kegunaan itu ada kegunaan teoritis, kegunaan praktis. Ini tentunya kegunaan teoritis karena pengembangan keilmuan sekali lagi saudara. Tapi harus muraikannya harus konkret nanti ya keilmuan sesuai dengan kajian disiplin atau khususan saudara. Misalkan aspek pidana, aspek tata negara, ketenagakerjaan. Nah itu harus harus tercermin. Kegunaan teoritis misalnya dan dalam kegunaan teoritis itu kan terkait dengan masalah apakah ingin memberikan atau menghasilkan teori atau teoris itu juga terkait dengan persoalan-persoalan regulasi ya regulasinya misalkan untuk mengubah atau menghasilkan atau menemukan membuat konsep dan lain-lain misalkan ya. Gunanya untuk memberikan masukan saran atau mungkin memberikan apa namanya merekonstruksi misalkannya kegunaan hasil penelitian itu berguna untuk merekonstruksi asas hukum misalnya. Nah, itu yang teoritis, sedangkan yang praktis ya tentunya kebutuhan pragmatis. Saudara-saudara yang praktisi biasanya juga akan pasti dikaitkan dengan praktis sesuai dengan profesi saudara. Nah, biasanya seperti itu biasanya ya dikaitkan dengan praktis dan memang harus ada manfaat praktis nanti saudara paling tidak bagi lembaga saudara bagi profesi saudara ya walaupun mungkin juga nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya oleh rekan-rekan profesi yang satu profesi misalnya seperti itu. Oke, itu tentang tadi kerangka pemikiran berarti harus relevan juga ya antara kerangka teori dengan permasalahan. Di Unsika, sepengetahuan saya masih menggunakan hierarki di kerangka teori itu tentang filosofis, kemudian dan sosiologis, ya. Jadi kerangka kerangka pemikiran filosofisnya apa? Ya, kalau di S3 biasanya memang dibedakan antara grand theory, middle theory, applied theory teori dasarnya, teori filosofisnya, teori antaranya, lalu teori terapannya apa. Paling tidak lah minimal minimal saudara mungkin ada filosofisnya kira-kira apa nih teori yang digunakan ketika saudara akan mengkaji sesuatu permasalahan yang telah dirumuskan. Kemarin saya sampaikan di dalam judul sudah tergambar adanya variabel. Nah, biasanya dikaitkan dengan variabel yang dipengaruhinya, misalnya terkait dengan masalah keadilan, terkait dengan masalah perlindungan, ya, terkait dengan masalah kemanfaatan, terkait dengan masalah kesamaan di depan hukum. Nah, itu harus tergambar nanti teori-teorinya, teori tentang equality before law, misalkan tadinya, teori tentang transparansi, misalkan dari aspek orang hukum tata negara, atau teori dengan teori keadilan atau kesejahteraan untuk tenaga kerjaan, misalnya seperti itu ya, dan lain-lain itu harus tercermin di dalam kerangka teori, tapi sekali lagi itu harus betul-betul sejalan dengan permasalahan. Nah, satu hal yang kalau tidak salah kemarin belum kita bahas terkait dengan metode penelitiannya. Prof, mau nanya. Jadi salah satu yang dibahas dalam proposal atau usulan penelitian itu juga menguraikan tentang metode penelitian, ya metode ilmunya, metodologi ilmunya, metode penelitian. Nah, ini diuraikan di dalam metode penelitian ini adalah bagaimana sebetulnya atau metode apa yang digunakan nanti ketika saudara akan melakukan penelitian.
Nah, jangan sampai nanti salah menggunakan metode. Karena kalau satu permasalahan ingin memperoleh tujuannya apa, metode yang digunakannya salah, nanti hasilnya menjadi tidak akurat. Ya, karena disebutkan biasanya secara umum dimulai dari sifat penelitian. Sifat penelitiannya apa? Misalkan normatif. Sifat penelitiannya sosiologis, misalnya gitu ya. Itu dirumuskan di dalam metode penelitian. Dengan kenapa? Nah, diberi alasan, saudara jangan lupa nanti ketika saudara menguraikan di metode penelitian, bukan hanya bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jangan hanya begitu, saudara, tapi diberikan alasan kenapa metode penelitian yuridis normatif dijadikan sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dikasih uraian. Oh, karena penelitiannya bla 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 gitu kan. Makanya kami menggunakan penulis atau peneliti akan menggunakan atau pendekatannya bersifat pendekatan yuridis normatif atau sosiologis, terserah tergantung dari jenis penelitian yang digunakan. Nah, itu jenis tadinya, sorry, jenis penelitian. Nah, jadi dalam metode penelitian paling tidak memuat hal-hal pertama, nah metode pendekatan saudara tadi ya, metode pendekatan itu paling tidak ada pendekatan sosiologis murni, ada pendekatan yuridis sosiologis, nah, ada juga pendekatan yuridis normatif, tapi juga ada pendekatan komparasi perbandingan. Umumnya yang dipakai adalah sosiologis dan normatif, ya, doktrinal dan non doktrinal, ya, biasanya begitu, ya. Nah, saudara-saudara, biasanya pada umumnya orang hukum itu lebih ke doktrinal, yuridis normatif, ya, yang digunakan itu yuridis normatif. Kenapa? Nah, tadi perlu penjelasan bahwa metode pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini lebih kepada mengkaji, meneliti tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, gitu ya. Norma-norma atau aturan-aturan, ya, atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya pendekatan pendekatan undang-undang misalnya begitu, ya, terkait dengan permasalahan yang diangkat. Oke, ini ya pendekatan. Jadi saudara pilih satu. Nah, walaupun juga nanti bisa, karena saya pernah menyampaikan dalam penelitian itu saudara tidak ada yang murni menggunakan satu pendekatan saja. Tapi pasti akan menggabungkan dengan pendekatan lain. Tapi ada satu yang paling dominan. Sekali lagi, hukum biasanya walaupun pendekatannya yuridis normatif, tapi kadang-kadang juga ditunjang dengan pendekatan sosiologis atau empiris dalam rangka untuk lebih menguatkan terkait dengan data atau data yang akan diperoleh atau yang akan dicari atau yang akan diteliti. Nah, gitu. Itu yang kedua, spesifikasinya, ya. Spesifikasi penelitian, skripsi, tesis, ya. Tesis apabila termasuk deskripsi analisis. Nah, termasuk deskripsi analisis. Bentar. Hmm. Is. Nah, jadi penelitian yang bersifatnya deskripsi analisis, mendeskripsikan, menganalisis hal-hal yang telah dideskripsikan, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau regulasi yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, ya, serta bagaimana implementasinya atau prakteknya terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di tadi. Nah, ya, masalah yang di atas maksudnya masalah yang harus dijelaskan nih. Positif yang menyangkut permasalahan. Permasalahan apa? Lebih dikonkretkan. Permasalahan tentang penegakan hukum lingkungan, misalkan. Permasalahan tentang apa, misalkan perlindungan terhadap anak, misalkan gitu. Permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana, misalkan gitu. Ya, ini jangan jadi jangan bias, ini sebetulnya ditunjukkan di atas ini, iya tidak jelas di atasnya maksudnya apa. Gitu. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan metode pengumpulan data. Saudara sudah paham, kalau penelitiannya yuridis normatif, maka data yang utama yang digunakan adalah data primer subsidiar.
nanti primer sekunder. Data sekunder kan ya, data sekunder, data sekunder ya. Kalau penelitian dan normatif, betul. Kecuali kalau penelitiannya empiris, sosiologis, maka primer ya, langsung dari sumbernya. Nah, metode pengumpulan data diuraikan rencana kegiatan penelitian dalam pengumpulannya seperti apa nanti. Oh, karena penelitiannya juris normatif, maka sebetulnya metode yang digunakan adalah atau di juris normatif, jadi data yang digunakannya adalah data sekunder. Oleh karena itu, maka ketika melakukan pengumpulan datanya adalah dengan cara studi kepustakaan, misalnya, atau literatur library, nah, gitu ya, literatur library. Nah, tadi saya katakan karena tidak murni normatif, tapi juga ditunjang dengan penelitian-penelitian lapangan sosiologis, maka juga ada metode pengumpulan datanya dengan cara studi lapangan. Nah, misalnya mencari ke pengadilan, ke sumber-sumber instansi. Tapi tidak berarti penelitian sosiologi, saudara. Penelitiannya normatif, karena sesungguhnya data yang diperolehnya adalah data-data terkait dengan masalah norma-norma, aturan-aturan, teori-teori. Ya, bukan implementasi. Implementasi dalam arti sosiologis seperti kultural, misalkan. Ya, nah itu data. Nah ini data primer, tapi juga juga sebetulnya bisa saja karena masih juga data sekunder, ya. Cuman memang adanya di lapangan sebagai penguat penunjang. Tadi saya katakan di latar belakang. Kenapa? Karena di latar belakang tadi saya katakan agar saudara juga memberikan menyampaikan menunjang dengan data. Nah, gitu ya. Misalnya apa tentang tingkat pencemaran misalnya di Kerawang, maka saudara harus punya data awal. Kenapa dikatakan di Kerawang terjadi pencemaran? Nah, misalkan tentang berdasarkan data dari kalau pencemaran dari mana data data terjadinya ada pencemaran udara atau air atau dari mana kira-kira yang punya data tentang lingkungan Dinas dinas lingkungan hidup bisa, dinas Pak. lingkungan hidup kan ya. Di dinas lingkungan hidup biasanya ada tuh data oh bahwa sekarang ini karena sedang rame ya kota-kota besar Jakarta, Bandung, ya nampaknya Karawang juga sebetulnya sudah lama, cuma tidak begitu terungkap tentang pencemaran, terutama kalau di Karawang kan karena banyak banyak ini biasanya limbah kan terkait dengan limbah ya, entah limbah rumah sakit, limbah pabrik atau limbah-limbah lain yang cara pengelolaannya mungkin belum memenuhi standar misalnya seperti itu, atau masih banyak pengusaha-pengusaha yang nakal supaya kosnya lebih kecil, lebih hemat, ya maka dengan cara dibuang atau dicampur dengan air kayak di Bandung Selatan nih ya, saudara. Bandung Selatan dan Bandung Timur itu adalah pabrik-pabrik tekstil, saudara. Biasanya kalau musim hujan itu biasanya air 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 Cilencang tuh namanya tuh, air Cilencang itu suka berwarna-warni itu biasanya. Nah, konon katanya itu justru pada saat itu para para pabrik-pabrik atau ini pengusaha-pengusaha nakal itu membuang membuang keran ininya ke kan dicampur dengan air seperti itu. Walaupun apalagi di belakang pabrik-pabrik daerah Bandung Selatan itu kan Citarum, biasanya dibuang ke Citarum. Walaupun sekarang katanya sudah mulai kurang ya karena ada dua tahun yang lalu ada apa namanya Citarum Harum ya, nah, Citarum Harum. Tapi nampaknya masih juga ada lah gitu ya yang nakal-nakal. Cuman mungkin paling tidak kan tereliminasi, terkurangi lah supaya tidak terlalu rusak lingkungan. Kalau yang di ini di jalan tol tuh, kalau saya mau lewat Mall Kerawang tuh, daerah Purwakarta tuh masih ada aja tuh, ada kurang-kurang sedap tuh ya udara ya kalau dibuka mobil tuh kaca mobil tuh biasanya suka ada oh, kurang sedap. Dulu katanya katanya ada terkait dengan pengolahan apa kayu, tapi ada juga informasi terkait dengan limbah dari Jatiluhur katanya gitu. Dan itu sampai sekarang masih walaupun tidak seperti kalau dulu yang nyengat sekali gitu ke sana kemarin-kemarin saya ini masih ada tercium kurang sedap juga. Nah, yang seperti itu biasanya dari dinas 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 lingkungan hidup biasanya ya diminta. Nah, sekali lagi itu di latar belakang disajikan nanti di bab 3 hasil temuan di lapangannya. Nah, ya
Nah, kemudian juga, nah kalau misalnya fisiologis, maka ada sampel, tapi ini kan memang agak sulit biasanya penelitian fisiologis. Orang-orang hukum nampaknya nggak perlu lah pakai sampel-sampel ini yang kalau yang, tapi ya silakan saja kalau misalkan saudara ingin saya mau mau juga penelitian penelitian sosiologis ditunjang dengan penelitian sosiologis dengan cara melakukan wawancara atau kuesioner ya dengan mengambil sampel misalkan para penegak hukum. Oh, di Karawang, di Pengadilan Karawang misalkan ada hakim sekian yang menangani misalnya ingin minta tanggapan tentang bagaimana misalkan pelaksanaan perlindungan anak di pelaku anak pidana misalnya gitu kan ya. Bagaimana? Nah, saya minta ngambil misalkan hakim-hakim anak. Tapi kalau sedikit sebetulnya kan tidak perlu random sampling, tentukan saja lah. Misalkan kalau hanya hakim, biasanya di pengadilan sih nggak terlalu banyak sih jaksa anak atau hakim anak, polisi, PPA gitu kan, itu biasanya langsung. Kalau polisi mungkin lebih banyak dibandingkan dengan hakim dan jaksa. Di jaksa biasanya kan beberapa orang yang memang ditunjuk dan setelah memperoleh sertifikasi untuk bisa menangani persoalan-persoalan tentang pidana anak misalnya. Itu aja langsung, tidak perlu pakai sampel, langsung aja wawancara. Nah, misalkan begitu. Bagaimana pandangan pandangan hakim, pandangan jaksa tentang implementasi perlindungan anak pelaku tindak pidana, misalkan kira-kira bagaimana, apa ukurannya, barometernya, apakah betul Undang-Undang 11-12 sudah diterapkan secara secara penuh, misalkan gitu, atau kendala-kendalanya apa. Biasanya kalau kepolisian dan kejaksaan terkait dengan kendalanya, salah satu kendalanya itu terkait dengan masalah terbatasnya tahanan anak yang hanya 7 hari. Nah, biasanya 7 hari mah belum belum apa-apa gitu mencari data, mencari bukti-bukti otentik. Sementara ini harus dilurusuh, harus segera masuk. Nah, itu biasanya seperti itu juga salah satu kendala ya. Biasanya satu kendala yang dihadapi para APH gitu kan. Nah, itu tentang tadi populasi, saya kira nggak ini. Nah, yang terakhir terkait dengan masalah metode analisa. Nah, ini terkait dengan metode analisa. Ada dua metode yang digunakan biasanya ya. Ada metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang normatif tadi, penelitian penelitian hukum normatif biasanya lebih ke kualitatif, kualitas. Jadi lebih banyak ke uraian-uraian standar yang dibuat, bukan angka-angka. Nah, gitu. Jadi baik tidak baiknya, efektif tidak efektifnya, misalnya kalau mengukur efektivitas ya, itu bukan karena efektif karena dari 10 kasus yang masuk ke kepolisian 10 yang diadili, berarti ini efektif penegakan hukum. Bukan begitu. Itu kuantitatif, tapi justru kualitatif itu kalau ingin mengetahui tentang bentuk perlindungan, tidak berarti bahwa 10 yang masuk ke kepolisian itu 10 masuk ke pengadilan atau diadili di pengadilan itu efektif. Belum tentu. Tapi justru bagaimana sebetulnya implementasi peraturan perundang-undangan ya yang memang diterapkan untuk memberikan proteksi tadi, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi si pelaku misalnya begitu, tentang traumatik, menghindari. Kan salah satu tujuan dilaksanakannya di Persi itu, atau diterapkannya di Persi dalam rangka supaya nanti tidak ada stigma misalkan gitu ya terhadap si anak. Kemudian pendekatan-pendekatan humanis yang lebih mengedepankan supaya anak tidak menjadi trauma gitu. Karena tujuan peradilan anak itu beda dengan peradilan orang dewasa sebenarnya. Kalau orang sudah dewasa mungkin masih ada aspek-aspek pembalasan atau efek jerahnya masih ada. Tapi kalau anak sebetulnya lebih kepada bagaimana cara menyadarkan anak bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Jadi lebih kepada treatment, makanya tadi di Persi lebih diutamakan, ya didahulukan untuk melaksanakan dengan diversi, pendekatan diversi yang sudah dibuat undang-undangnya, PP-nya, kalau tidak salah ya sudah ada apa namanya peraturan-peraturan pelaksanaannya. Itu, nah itu jadi lebih banyak biasanya atau kualitatif, jadi kualitas. Nah, jangan lupa juga nanti saudara di proposal itu membuat penelitian ya, persiapan penyusunan desain minggu keberapa, minggu pertama di bulan apa, misalkan bisa dibikin tabel-tabel lah seperti itu ya. Pengolahan data, pengolahan data, analisis data. Paling tidak kan 1 semester lah, 6 bulan selesai setelah untuk penelitian.
Nah, gitu karena kalau tidak salah sih ya 6 bulan juga ya paling lama setahun lah betulnya. Tapi jarang-jarang 6 bulan juga pada selesai biasanya ya. Setelah proposal biasanya 3-4 bulan juga pada selesai. Nah, jangan lupa nanti ketika sudah proposal komunikasi dengan pembimbing, saudara kita komunikasi dengan pembimbing, memberikan konsep. Makanya ini ya, ini juga kita dalam rangka nanti supaya punya punya raw material proposal. Paling tidak kalau nanti saudara sudah diskusi dengan pembimbing, sudah tidak terlalu banyak lagi hal-hal yang krusial yang salah gitu kan. Tapi paling tidak lah tinggal nanti perbaikan-perbaikan di finishingnya gitu. Mungkin itu saudara tambahan terkait dengan proposal yang nanti saya akan dijadikan sebagai bahan UTS. Nah, jadi UTS-nya saudara membuat proposal nanti dikirimkan dan jangan terlalu banyak, jangan terlalu tebal-tebal. Proposal mah paling tebal juga mungkin 30 halaman gitulah paling tebal ya 40 halaman itu dari mulai latar belakang sampai ke sistem daftar pustaka itu. Yang penting kan substansinya, bukan tebalnya tapi substansinya yang jelas. Nanti kalau mau ditebal-tebal nanti pasti pas pas tesisnya aja. Tesis misalkan bab 1 ada 25 halaman atau 30 halaman. Nanti bab 2-nya berapa itu. Ini aja apa proporsional aja. Tapi jangan sampai bab 2 40 halaman, bab 3 20 halaman, bab 3-nya hanya 10 lembar, bab 4-nya 10 lembar. Nah, jangan sampai karena justru bab 4 itu analisis, saudara. Terus banyak nanti pemikiran-pemikiran saudara karena penggabungan dari temuan yang diuraikan di bab 3 oleh teori-teori yang di bab 2. Jadi nanti diulang lagi itu. Temuan di bab 3 diulang lagi, diuraikan lagi dengan narasi-narasi, lalu dianalisis dengan teori yang sudah diuraikan di bab 2. Jadi mungkin saja diulang ini lagi gitu. Ya, diuraikan lagi. Sepakat tidak sepakat, benar atau tidak tepat atau tidak tepatnya menggunakan apa penyelesaian temuan yang di bab 3 itu ukurannya apa? Nah, teori yang sudah diuraikan di bab 2. Misalkan untuk mengukur perlindungan. Dan kan di bab 2 menguraikan tentang standar dikatakan terjadi perlindungan itu kalau bla 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 bla. Nah, ketika melihat analisis kasus yang diuraikan di bab 3 tidak memenuhi standar itu, nah sudah bisa menganalisis. Oh, mungkin belum sepenuhnya memberikan perlindungan atau sudah sepenuhnya tapi mungkin masih ada kendala-kendala lain sehingga tidak 100% bisa diterapkan karena mungkin kalau dalam hukum mungkin saja ada kendala teknis dan non teknis gitu kan ya atau termasuk juga human error. Nah itu mungkin saudara silakan yang mau disampaikan diskusikan untuk nanti menyusun supaya nanti saudara betul-betul dari mulai sekarang sudah mulai besok sudah bisa mulai di gereyuh tuh membuat sedikit-sedikit ini. Walaupun mungkin yang agak berat tugasnya, nggak apa-apa karena memang itu Izin resikonya. Rob, Apa-apa lah. Ya, gimana? untuk pengumpulannya ke mana Prof? Langsung ke WA ke Profesor atau ke mana Prof? Boleh ke email saya, ke WA saya boleh nanti. Ya, kalau nanti, gimana? Boleh dibantu untuk yang alamat emailnya Prof? Boleh nanti. Nanti nandangsambas123@gmail.com. Nanti saya tulis ya. Atau melalui ini juga melalui email atau melalui WA juga boleh nanti. Tapi nanti juga nanti saya ingin komunikasi dengan Pak Imam, Dokter Imam, karena nanti setelah UTS saya harap Pak Imam yang nanti bisa mengguidance saudara untuk tadi sudah presentasi kira-kira apa masukannya, nanti gantian dengan saya lah boleh. Tapi saya juga ingin nanti ketika sudah masuk, nanti saya akan coba periksa, kasih catatan. Nanti ketika saya ketemu, nanti akan saya sampaikan hasil catatan-catatan saya. Gitu ya, hasil hasil ininya, hasil penilaian dan catatan-catatan gitu. Ya, jadi ntar saya tulis nanti apa tadi teh? Oke, nanti saya apa? Bentar, bentar, bentar. Oke, saya tulis ini ya.
Kalau nanti mau di ini, nah ini alamat email saya. nandang_sambas123@gmail.com. Kelihatan? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Oke. Nah, boleh juga sini. Sorry, N-nya kecil. Sorry, 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 sorry. Nah, ini. Kalau nanti kirim ke sini, ya. Siap, Prof. Oke, ya. Oke, ada yang ingin didiskusikan, disampaikan? Mudah-mudahan jelas lah, baca lagi nanti itu ya. Kalau kurang ini, Berarti tugasnya itu buat makalah aja ya, buat ya, hasil aja, Prof. ya. Untuk pidana nanti saudara bikin resume buku Pabarda bab 1 bab 2. Ya, resume bikin kira-kira apa sih isinya, silakan. Tulis tangan lebih bagus, titik juga boleh, tapi jangan jangan copy paste. Boleh bareng-bareng ngerjakannya, Kalau tapi tidak. kalau ngumpulinnya gimana, Prof? Kalau misalkan Gimana? ngumpulinnya? Oh, boleh dikirim aja. Kirim aja nanti. Ya, boleh dikirim ke sedikit kan, nanti saya nggak terlalu repot lah dibuka, diperiksa periksa di email juga. Jadi bisa ke email, bisa ke WA, boleh nanti kirimnya, ya. Atau boleh dikumpulkan di grup metodologi, banyak tapi ya metodologi Enggak, itu berapa orang, 37, apa-apa di apa WA grup itu juga nanti saya buka, nggak apa-apa. Kan saya ada di sana kan ya. Kecuali yang pidana ya, kalau pidana mah nggak ada yang WA grup nggak ya? Ada nggak? ada Ada ya? pidana grupnya. Oh iya, bisa. Kalau gitu mah di itu aja, nggak apa-apa. Mau ke WA, mau ke email, boleh. Nanti saya biar simpan mau ini, bolehlah ke WA. WA saya atau WA grup juga boleh, nanti saya buka di sana. Jadi mudah-mudahan kalau mulai besok sudah bisa mengerjakan, nggak tahu Pak Kaprodi, Pak Indra, disampaikannya kapan tuh soalnya? Mungkin minggu depan mungkinnya. Tapi bocorannya gitulah. Itu bocorannya saya sampaikan begitu sebetulnya ya. Yang metodologi, saudara nanti membuat apa namanya UP ya, apa namanya proposal ya. Proposal silahkan nanti supaya nanti bisa dari besok dikumpulkan, mampu mencari bahan sumber, cari literatur, cari jurnal-jurnal, baca-baca jurnal supaya nanti literaturnya lebih bagus. Katanya tulisan atau karya ilmiah termasuk penelitian yang banyak footnote itu, yang banyak sumber itu menunjukkan salah satu kualitasnya berarti referensinya cukup lah gitu. Ya. Sedangkan untuk apa tadi? Untuk eh, mata kuliah apa tadi, kuliah kebijakan, nah, setelah bikin itu ya, bikin apa resume lah tentang politik kriminal dan kebijakan kriminal. Nanti silahkan ditulis, diketik, biasa mungkin kalau ya dikirimkan aja. Itu mungkin ya, kalau tidak ada, saudara cukup. Pak Indra, Prof. ada Pak Indra, selanjutnya ada Pak Indra, kuliah Pak Indra nggak? Tidak ada, Prof. Nanti harus Nggak ada ya. Pak Oh, Indra. Oke, besok juga mungkin Pak Indra libur mungkin karena besok ada acara di kami di kampus. Jam 1 ada pelantikan ikatan pengurus ikatan alumni dokter, dan Pak Indra, Pak Imam yang lainnya sebagai pengurus yang akan kami lantik besok. Nampaknya mungkin nggak tahu atau digeser mungkin kuliahnya ya. Tapi paling tidak besok akan pada kumpul di kampus Unisba. Oke. Baik saudara, kalau begitu kita akhiri aja ya. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, tanyakan. Kita akhiri pertemuan sore hari ini. Jadi ketemu lagi mungkin nanti 2 minggu yang akan datang ya. Iya. Iya, Prof. Karena tanggal 2 November libur, ya artinya mengerjakan UTS kan ya. Yang ini juga kan jadwalnya ya kalau saya lihat 2 sama tanggal minggu ya. Iya, Prof. 2 minggu, 2 Prof. minggu.
Oke, oh, berarti kalau gitu minggu ketiga nih ketemu lagi ya, nggak apa-apa lah. Menjelang akhir tahun mungkin, menjelang akhir tahun November ya. Oke, baik saudara, terima kasih sekali lagi. Selamat sore, salam sehat buat semuanya, dan mangga dimulai dengan ngereyeh untuk mengerjakan tugas-tugas. Karena semakin banyak mata kuliah, semakin banyak tugas. Tapi nggak apa-apa. Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat. Waalaikumsalam. Prof. Terima Yuk. kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Mbak Nadia, cara ngupload apa sih Prof Aslan tuh gimana? Sama Bu Dian, saya juga bingung. Tadi nanya Nadia belum dibalas. Tolong dong yang sudah upload, ajarin bagaimana cara uploadnya. Saya tidak mengerti dari tadi ngotak-ngatik. Yang udah upload. Alin udah, Lin. Mas Agung. Nadia lagi di dokter, Bu. Alin Belum. Belum. Richard Belum udah. Agung. Boro-boro di-upload, selesai aja belum? Udah waktu itu ngerjain sampai pagi. Ingat gak? Iya, tapi kan baru apa itu mah? Kan Belum. cuma sampai ini doang, sampai bab 1 aja. Nggak sampai final. Belum. Nanti Doang. aja gampang. Oke. Ini siapa Belum. yang belum? Udah. Mas Agung udah belum? Mas Agung kali ya? Mas Agung, tolong dong di sini yang udah upload. Bang Richard. Mas Yunus. Biasanya paling Bisa rajin. ya, lewat Bu, WA aja. belum beres, Bu. Masih ngerjain saja. Lewat WA aja, lewat WA. Kita gue diomelin sama dia. Disuruh dia upload. Gue nanya sama si Adang juga gak ngerti lagi nih TU-nya. Gimana ya? Nggak usah di-upload berarti. Pak Richard udah kayaknya tadi. Oh iya, Pak Richard mah, buset. Pasar, Bang, Terbaik Bang. ya. Bang, tolong dong, Bang. Bang, mana? Mana si Richard? Udah Kok nggak ada keluar. dia? Udah keluar. Mas Agung udah belum? Apanya? Uploadin. Aslan. Belum. Ya, itu kayaknya tugasnya makalah-makalah semua. Ya udah satu aja bikin makalah satu, besok tinggal kirim-kirim aja kali ya. Ya emang gitu. Gitu aja kali ya. Udah bikinnya satu. Nanti kan tadi Prof Nandang bikin, udah ini punya yang Prof Aslan aja dikirim dah. Puyeng ah. Jangan lupa filsafat tulis tangan, tugas. 2 minggu lagi ya? Kata dia di itunya sebelum UTS. Nah, itu tulis tangan artinya apa maksudnya? Kan di situ kan PPT semua, ditulis kembali gitu. Iya. Ditulis kembali. Katanya sebelum UTS, berarti ya Allah. Wah. Udah nyuruh orang aja suruh nulis, gimana nggak akan tahu ini dia tulisan kita kan? Ketahuan. Nanti ada sidik jarinya. Apaan lagi nggak jelas dah. Bilangin. Aduh, ayo dong itu apa Mbak Yan Rizka, cara upload dong Mbak. Saya juga lagi nanya Nadia, Bu. Nadianya lagi di dokter. Nanti kalau udah balas, paling di grup kali Nadia kasih tahu. Ya. Nadia kan dia pertama dia. Pada Miri sudah selesai. Kan dia Pak Iman, beda di sini. Oh iya beda ya? Tahu minum aqua, Alin. Alin kebiasaan. Beda dia. Ayo Mas Yunus, kenapa tuh megang-megang kepalanya? Kayak berat sekali itu teori Hans Carlson. Besok ya? Masih banyak. kuliah besok ya? Besok paling lambat jam 11 malam. Maksimal 26. Harus ada apa footnote bahasa Inggris. Terus ya, pusing. Masa Ya, iya? Terus latar belakang tidak boleh lebih dari 6 halaman, minimal 10 footnote. Iya, itu ada tugas-tugas dia. Ada kriterianya. Tidak memenuhi apa nilainya dijelek, kurang dari itu tidak boleh, lebih dari itu tidak boleh. Harus sesuai. Jadi isinya 26 itu hanya isi. Tapi kalau misalkan di luar ini ya daftar isi, cover, daftar pustaka gitu. Jadi kalau sama daftar pustaka 27, berarti ya 30 deh, 30 semuanya 30.
Kalau sama cover dan lain-lain 30. Jadi isinya aja maksimal 26, minimal. Jadi kalau footnote-nya itu di latar belakang minimal 10 ditambah 20 minimal 30 footnote. Itu proposal atau apa? Kalau proposal kan udah banyak, Bu. Ya, mana gue tahu ya dia ngasih syarat, lu baca aja tuh di syarat ini dia, tugasnya dia di grup. Orang saya lihat-lihat proposal orang aja cuma 15, 16 sama itu tuh sama apa cover sama daftar isi. Di panduan aja segitu. Ya, Mas Agung udah beli buku belum, Mas? Udah Gimana? online lah Tapi hari udah ini. Hari ini rencananya keluar. Kalau enggak mungkin besok aku OTW ke Gramet di adanya sih di Jakarta yang Kerawang ada nggak? Di Kerawang ada nggak? kosong. Kalau Kerawang kosong, stoknya kosong. Adanya di Jakarta deh kayaknya kemarin teh ngeliat di Gramedia, situs di Gramedia resminya. Oh gitu. Mm-mm. Aku juga mau pesan online tapi takut lama datangnya kan, bisa gaswat, nggak bisa ngerjain tugas. Kalau aku sudah OTW dari kemarin langsung pesen, udah on the way. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya ibaratnya. Kak Gramedia ada yang ini kok, kalau untuk sementara misalkan ini pakai yang itu loh, apa itu, e-booknya dia ngeluarin. Jadi Kata bukan Prof. Nandang, boleh kalian kalau mau bikin itu aja minta soft file sama si penerbit di online, nanti tinggal kopas-kopas. Tapi kan kopasnya itu kan dengan atau bikin bagan atau apa kreatif mungkin katanya gitu. Jadi misalnya bukan hanya sekedar kopas gitu Iya. kata Prof. Iya, Nandang. iya. Nanti deh Bisa- coba di Gramedia online-nya aku Coba, Mas, ini ya, aku ambilin ya. kalau misalkan ada, alhamdulillah bagi ya linknya nanti biar Kak, kita kopas. enggak maksudnya nanti aku bagiin PDF-nya, kalau nggak salah dia ada bunyi. Ada ya, alhamdulillah. Kalau Word, nggak salah itu. Mas, kalau PDF kan susah Mas. Word aja ada gak Word? Enggak, dia memang aslinya PDF. Sama aja dong kalau kayak gitu kita nggak bakal bisa ini. Nah, ya. Harus Yuk. tetap. Kalau mau tulis tangan katanya. Nanti nilainya 100%. Kalau tulis tangan. Ya, Mas. yakin. Tulis tangan 100%. Iya. Kata Oh. tadi kan alangkah bagusnya kalau tulis tangan. Suruh aja staf di kantor Mas suruh Ini tulis. Nadia nggak ada, mana hilang. Siapa? Nadia nggak ada nih, berarti udah selesai nih. Ya kan kita mau minta tolong yang upload di Panandang Oh. Prof. Aswan itu. Gimana sih? Oh, Budian jadi host sekarang. Siapa aku jadi host? Masa sih? Mm-mm. Ya gimana? Ya udahlah kalau kayak gitu kita tutup sampai di Yuk, sini. yuk, tutup aja. Yuk.